Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Bismillah. taala karena Assalamualaikum negeri kita warahmatullahi adalah wabarakatuh. negeri yang Alhamdulillah subur, hamdan katsiran banyak thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif Ekonomi Islam. Nah, alhamdulillah setiap Jumat sore setiap Jumat pukul 5 sore, barakallahu fik. Dan program ini sudah hampir 2 tahun lebih, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan Al-Ustadz yang membina juga masih sama, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Al-Ustadz juga masih tetap setia membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di www.fatwa.com begitu ya. Dan bagi pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi bisa bertelepon ke 021 212 32 333 ya. Kami tunggu teleponnya ya. Insya Allah ini ada di depan nomor teleponnya, semoga dapat diingat. Berikutnya tidak perpanjang lebar, kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah, bagaimana kabar antum? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Antum sehat. Kami sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang masih di tengah kesibukan antum masih meluangkan waktu yang mepetnya ini kita ganggu. Gak apa-apa ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya Ustadz. Iya alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, bolehkah kita langsung masuk ke pertanyaan Ustadz? Alhamdulillah numpuk banyak. Silakan. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama Ustadz ini dari Muhammad Ashari Muklis. Muhammad Ashari Muklis di Jawa Barat, Bekasi. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Muklis. Nah, Muklis mau bertanya terkait halal dan atau haramnya pekerjaan saya. Saya bekerja di perusahaan logistik dan transportasi. Logistik and transportation. Saya di bagian IT, khususnya IT bagian payment dalam kurung keuangan. Yang saya kerjakan adalah membuat aplikasi servis API untuk pembayaran non tunai di aplikasi perusahaan tersebut atau yang biasa terkenal dengan nama payment gateway. Saya menyambungkan ke pembayaran e-wallet, kartu kredit, dan voucher. Nah, bagaimana nih hukumnya pekerjaan saya ini ya Ustadz Erwandi? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Begitu. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Bila ada orang membayar dengan dia pinjam uang dengan cara riba, tidak membentuk kartu kredit, ya, maka yang berdosa perbuatan ribanya dia. Kemudian dia bayar uang itu kepada Anda atas suatu transaksi pembelian barang atau jasa. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Dalam hal ini ada khilaf para ulama. Ulama pada mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan akad pinjaman orang tadi tidak sah karena ada unsur ribanya. Maka uang yang digunakan pembayaran tidak sah. Dan ini mazhab Syafi'i. Mazhab mayoritas para ulama ini dua akad yang berbeda. Satu akad pinjaman. Akad pinjaman hukumnya halal. Adapun persyaratan riba itu persyaratan yang haram, tidak merusak akad pinjaman. Itu menurut mereka. Sehingga uang yang digunakan boleh dilakukan bertransaksi. Wallahu ta'ala alam. Dapat yang kedua, berdalil dengan hadis Barirah, di mana Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, lakukan transaksi dan terima persyaratan, transaksi jual belinya sah, persyaratannya batil. Berarti dibedakan walaupun dalam satu paket. Tapi berbeda dia. Satu yang halal, satu yang haram. Yang haramnya batal mutlak. Yang halalnya halal. Ya, konsekuensinya apa? Berdasarkan pendapat ini,
boleh seseorang yang bertransaksi dengan Anda dan uang yang dipakainya itu adalah uang yang dipinjamnya dengan cara riba. Ya, Ya, apakah transaksinya dengan sah? Jawabannya sah. sah. Ya, berdasarkan hal tersebut. Dengan demikian, yang membayar dengan kartu kredit, kartu debit, ya di bank konvensional, ya dan atau dengan cara apapun Ya, itu sah karena dia dapatkan dengan cara akad qad yang sah yang haram persyaratan bunga riba antara dia dengan pihak lembaga keuangan tadi. ya, yang mendanai. Ya. Ya, Begitu. konsekuensinya kalau tidak sah kita tidak bisa hidup di Indonesia Waduh. atau negara manapun. Karena semua negara, apalagi negara kita tahu meminjam dengan cara riba dengan jumlah yang sangat besar sekali. Ya, Kalau tidak sah, tentu uang yang beredar di negara kita yang 7.000 triliun tersebut astagfirullah. tentu beredar kemana-mana tidak halal. Iya, Ya. iya, Ustaz. Tapi boleh karena itu yang pendapat yang sah, pendapat yang benar bahwa uangnya sah, dibayarkan oleh negara, Ya, menggaji aparatur sipil negara sah, ya, bagi aparatur sipil negara halal uangnya bagi dia ya, bila dia memberikan jasa yang halal kepada negara. ya. Adapun dosa perbuatan pengendali negara yang berbuat transaksi riba itu mereka tanggung masing-masing. Oh, iya. Iya. Ya, Iya, sudah. wallahu a'lam. Wallahualam, barakallahu fikum. Jadi riba ini sudah betul-betul mengakar sangat jauh ya Ustaz, sangat dalam ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Mengerikan, subhanallah. Baiklah Ustaz, alhamdulillah jawaban antum kepada Muhammad Asari Mukhlis tadi di Bekasi. Semoga Muhammad Mukhlis ya, Pak Mukhlis bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah difatwakan oleh Ustadz Erwandi. Dan ini ada penelpon masuk, coba kita sapa yuk. Dari hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya, dari Lampung ya, Bapak dari Lampung. Iya, ya. Silakan Bapak, ini ingin bertanya kepada Ustadz Erwandi, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, apakah monitor suaranya dari penelpon dari Lampung ini? Ana tidak, antum dengar? Oh, Ana dengar. Oh, kok nggak kedengeran ya? Coba teman-teman di MCR mohon dibantu. Barangkali, iya ada yang bisa ditanya, ada yang apa yang ingin ditanyakan Bapak di Lampung? Ini mau tanya tentang Pelan-pelan. Tentang zakat, iya. Bagaimana? Ustadz, sudah terdengar? Coba Bapak di Lampung berbicara kepada Ustadz, salam dulu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, alhamdulillah, barakallahu fiik, sudah dengar Ustadznya. Silakan disampaikan Bapak di Lampung. Ini Pak mau tanya tentang zakat. Ya. Saya kan ini petani. Ya. Saya petani ini padi sawah. Ini airnya 50% dari hujan, 50% beli. Itu zakatnya berapa persen? Oh, 7,5% Bapak. Ya. 7,5% zakatnya. 7,5% Bapak di Lampung zakatnya kata Ustadz Wandi. Oh, kalau 1 ton itu kalau 7,5 itu berapa kintal, Pak? Kalau 10 kintal 7,5-nya berapa? Coba dibantu teman-teman. 1 ton dikali 7,5%. 1 ton nolnya berapa Pak Ustadz? 1 ton. 1.000 kilo. 1.000 kilo ya, 1.000 dikali 1.000 kilo 7,5 ya. 7,5. Di sini 7.500 Ustadz. 7,5. 7,5%. Iya. 7,5% dikali 75 dibagi 100. 750 Ustadz. Ya. 750. Dia 1 ton 750. Mana tuh? 75 kilo akhi udah. Iya, 75 kilo. Itu sekolah. Ini satu lagi nih, Ustaz. Sekolahnya tuh. Ya, saya ini tahun 17. 1986 itu pernah punya utang. Tapi nggak ingat dulu-dulu. Lah ingat sekitar baru 2 minggu. Saya mau mengembalikan itu orangnya jauh, entah nggak tahu
Itu gimana solusinya? Angkanya tahu Pak, angka rupiahnya. Ya angkanya sih nggak nyampe 20.000 dulu, Ustaz. Orang saya perjalanan dari Tahun ke Jawa Tengah itu loh, ta- itu kurang sepertiganya gitu. Iya. Berikutnya gimana? Iya, halo. Halo. Iya, sebentar Bapak. Nanti insya Allah akan dijawab ya. Tenang saja dulu, tunggu sebentar. Kita nantikan dulu jawaban dari Ustadz. Jadi Bapak utang 20.000 ke teman Bapak. Apakah Bapak masih ingat namanya dan alamat rumahnya? Enggak, udah lupa tahun 86 inget-inget Tahun saya. 86, Masya Allah. Baru kemarin tuh. Saya masih bujang dulu. Masih bujang. Baru kalau pikir. baik. 86 20.000 sebentar. 86 tahun 20.000 rupiah tahun 86 Besar itu. itu emas berapa per gram tahun 86? Emas Dapat 10.000. Kurang lebih berapa ya? kurang paham sekali sih orang dulu. Tapi kalau Coba lihat. saya perjalanan Pak sekarang dari Merak ke sana cuma 130.000 Pak. Enggak, ukurannya bukan melak Pak. Ukurannya adalah sandar emas, kurs emas. Kurs emas di tahun 86 per gram berapa? Coba dicari di internet teman-teman. Iya. Di sini 80.000 kayaknya ya. Coba. tahun tahun 86 tahun 7 lagu 24 karat 12.700, 22 karat 12.050. Udah 12.700. Iya misalnya. Berarti 1,4 gram atau 1,5 gram ya. Iya. 1,5 gram, sekarang Bapak ganti ke dia 1,5 juta berarti. Sekitar itu. Jadi patokannya emas. Caranya gimana Ustaz? Caranya sedekahkan atas nama dia. Oh ya. Iya. Ya, sedekahkan atas nama orangnya. Bapak mungkin lupa namanya, tapi ingatkan saja, ya Allah, ini 1,5 juta adalah utang saya ke orang dulu yang saya pinjam uangnya untuk ini. Saya lupa ya Allah, tapi Engkau tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk dan tidak pernah lupa. Begitu. Ini sedekahkan atas nama dia untukmu. Ya. Satu lagi boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan. Ya ini, terus saya dulu pernah juga tahun 1993 ketipu orang kalau dikuruskan sekitar sekarang itu 200 juta kalau sekarang itu apa saya ikhlaskan apa saya tagih di akhirat itu gimana Ustaz? Terserah Bapak. Ya kalau Itu terserah kita Bapak. akhirat gimana? Kalau ikhlas apa? Ya. Kalau Bapak ikhlaskan dapat pahala dari Allah. Alhamdulillah. Kalau Bapak tidak ikhlaskan, nanti Bapak juga dapat pahala dari Allah. Cuman dia capek cari Bapak. Oh gitu ya. Gitu ya. Ya. Lebih baik diikhlaskan Pak ya. Itu terserah Bapak. Serah Bapak di Lampung. Kalau Bapak Nanti kalau, ya terserah ya. Iya. Saya dapat pahala Pak ya kalau diikhlaskan Pak ya. Dua-duanya Bapak dapat pahala. Gitu. Bisa paham ya Bapak? Cukup Bapak? Cukup ya, makasih ya. Ya sama-sama Bapak. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya. Alhamdulillah kita dapat lagi pemirsa setia insya Allah yang bertelepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustadz sudah menjawab Bapak petani tadi. Masya Allah petani padi yang sukses insya Allah di Lampung ya. Barakallahu fikum. Kemudian ya Ustadz, ini pertanyaan berikut kita bacakan dari website ya. Ini dari Bapak Daniel. Bapak Daniel di Palembang, Indonesia, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi dan admin Dewan Fatwa. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya terkait membuka usaha foto studio foto dan mencetak foto ya Ustadz? Apakah ini diperbolehkan secara syariat? Jazakallahu khairan ya Ustadz. Begitu. Allah barik fiik. Mencetak foto
Bila bukan objek yang haram, hukum asalnya tentu mubah dan boleh. Apa yang dimaksud dengan yang haram? Bila fotonya, objek fotonya adalah wanita yang terbuka auratnya, ya, Ya, atau laki perempuan yang bukan mahram, ya, yang berfoto di ruangan Anda tersebut, di studio Anda, mamanya prawedding atau apa namanya, ya, sebelum menikah mereka ada foto-foto seolah-olah udah nikah. pasangan suami Ya, istri, ya, itu ya, tentu haram. Baik memfotonya ataupun juga mencuci fotonya dan seterusnya. ya, Dan imbalan uang atas itu juga uang yang haram. ya, Bila itu Anda hindarkan nggak ada masalah. ya, Tapi mungkin Anda akan bertanya, dikit dapatnya Ustaz. ya, Dikit tetapi halal itu lebih baik bagi Anda sehingga hisabnya di akhirat cepat dan Anda tidak akan disiksa Allah. iya, Ustaz. Banyak tetapi dimurkai Allah. Tentu akan banyak azab yang Anda dapatkan di dunia dan di akhirat. Iya. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Sebagai Bapak Daniel, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz dan berhati-hati ketika menerima pelanggan yang ingin foto yang terbuka auratnya. Begitu nasihat dari Ustadz Erwandi. Berikutnya Ustadz ini dari Abu Nasor. Abu Nasor di Bekasi, Jawa Barat bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Semoga Allah selalu semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Ana bertanya ya Ustadz, saat ini saya sedang impor barang, tetapi barang masih dalam perjalanan melalui laut. Sampai di tempat kira-kira 1 bulan ya Ustadz, dalam kurung sebelum impor saya sudah beli sampel barangnya untuk memastikan kualitas barang, kurung tutup. Pertanyaan saya Ustadz, apakah saya sudah bisa menjual barang saya, barang yang belum sampai ini? Kemudian jika saya menjual, apakah saya termasuk menjual barang yang sebelum barang saya miliki? Mohon tanggapannya ya Ustadz. Syukron, jazakumullah khairan. Dari Nasor, Bekasi. Begitu. Objek barang yang Anda beli ada dua kemungkinan. Bila barang yang butuh diproduksi, ya, Anda jualkan dengan spek. Itu boleh. Tapi kalau Anda katakan, saya impor barang seperti ini, nomor dikirimin umpamanya contoh segala macam, ya, itu yang Anda jual, maka tidak boleh. Karena Anda menjual barang yang belum Anda terima. Tetapi bila yang Anda jual adalah dengan spek juga, Anda pesan barang ke luar negeri, ke Eropa umpamanya, Ya. ya, Ya. dengan spek seperti tertentu speknya, Ya. jelas Anda rincikan, ya. Ya. Kemudian Anda jual ke pelanggan Anda di Indonesia dengan spek juga. Ya. Ya, bukan yang Anda katakan saya pesan ke perusahaan X di sini dan itu sekarang saya jual. Bukan itu yang Anda jual, tetapi dengan spek juga. Ya. Bisa dibedakan dua itu? Sepertinya begitu Ustadz ya. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dari pihak pabriknya di waktu itu ya Ustadz ya? Bukan. Oh bukan. Paham? Belum. Bagaimana Ustadz? Jadi bagaimana Ustadz? Jantung kurang paham. Sebentar. Kalau jual belinya, Ya. saya umpamanya ada remote. Ya, Remote AC. Ya. Ya, saya impor umpamanya sebanyak 1.000 pieces. Ya, 1.000 buah. Ya, 1.000 buah langsung dari Cina. perusahaannya dari Cina kah atau dari Thailand, Panasonic umpamanya. Ya. Panasonic Thailand umpamanya. Ya. 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 Kalau saya katakan saya sudah impor. Iya, kepada pembeli ya, Ustadz. Sekarang ya sudah saya beli, ini bukti pembeliannya. Dan sekarang barang lagi di jalan. Insya Allah 2 hari lagi ya atau seminggu lagi sampai. Iya. Ya. Kamu mau beli apa tidak? Ini tidak boleh. Oh, gitu. Ini tidak boleh.
Kenapa tidak boleh? Karena ini barang sudah tertentu dan belum Anda terima. Rasulullah SAW Salam. mengatakan, La tabi' hatta taqbidahu. Jangan kau jual barang yang telah engkau beli sebelum barang tersebut berada di tanganmu. Iya. Ya, itu yang tidak boleh. Ada yang bolehnya. Boleh seperti apa, Ustaz? Seperti Anda apa? saya mengatakan kepada kepada konsumen saya di Indonesia. Iya. Saya katakan, remote AC setengah PK atau 3/4 PK, ya, Iya. bisa untuk AC buatan Thailand, bisa AC ini, ya, Iya. atau umpamanya kalau khusus umpamanya AC merek X, seperti tadi sudah kita sebut Panasonic, Iya. AC Panasonic umpamanya. Iya. Dan AC-nya bukan AC standing, AC yang di apa namanya itu Split. split, AC yang split. Iya. Kalau kamu mau beli, ya, saya jual kepada kamu 1.000 pieces remote AC split. Iya. Ya, antum beli dari mana, Ustaz? Dari mana aja, Oh ya. ya. Karena yang saya jual spek. Kalau tadi yang Oh. pertama tadi yang saya jual adalah benda tertentu. Saya lagi pesan ini saya jual. Itu tidak boleh, karena belum saya terima. Tapi kalau saya jual spek, yang kedua kan saya mengatakan, ya, saya jual kepada Anda 1.000 pieces remote untuk AC 3,3/4 PK merek X Panasonic umpamanya. Iya. Ya, Iya. itu kan bisa saya beli dari Thailand, bisa saya beli dari Batam, dari Singapura, dari Jakarta, dari Glodok, Iya. dari banyak tempat. Iya. Itu tidak ada masalah. Karena itu dinamakan dengan jual beli istisna. Istisna mawazi paralel. Iya, 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 iya. Jadi kalimat bagaimana sih penjual itu berbicara itu mempengaruhi bahwa akad itu syariah atau tidak ya begitu Ustadz ya. Nah, sebentar yang waktu yang antum bilang yang pertama bilang kan ini kapal akan ada sebentar lagi akan datang remote AC. Antum mau beli atau tidak? Begitu itu ya tidak boleh Ustadz ya. Tetapi kalau antum bilang kalau saya misalnya sebagai penjual yang pesan 1.000, saya bilang ini saya ada barang saya mau jual barang 1.000 remote tipe AC split merek X. Boleh gitu Ustaz? Kamu mau beli atau Itu tidak? boleh. Begitu. Oh, Ya, paham. sama dengan kalau itu namanya bai'ul masuf fi dhimmah. Menjual barang yang disifati dan barang itu dalam tanggungan saya, penjual. Ya, Masuk di situ jual beli salam, masuk di situ jual beli istisna. Kalau istisna barangnya butuh diproduksi. ya, Seperti tadi remote AC, ya, remote AC, mobil, ya, dan seterusnya. ya, Kalau yang salam, terkadang untuk barang yang tidak perlu diproduksi. ya. Seperti umpamanya saya jual kepada Anda adalah Baju misalnya. mangga. Ya. Mangga, baju diproduksi ya, Ki. Oh ya, dijahit ya. Mangga yang udah langsung jadi ya misalnya. Buah-buahan semacam itu kurma gitu ya Ustaz. Sebentar mangga lah biar gampang. Oh iya deh. Kurma capek. Jauh. Iya, iya, siap. Terus? Ya, saya katakan kepada antum, ini saya punya kebun mangga harum manis. Ya, Sebanyak ada sekitar 1.000 pohon. 1.000 pohon. Biasanya hasilnya per panen nggak kurang dari 10 ton Ya, umpamanya. ya, Ya. Dan oh ya Ustaz, saya tahu kebun antum pernah ke sana. Menurut saya mohon maaf Ustaz, kata dia. Banyak saya pedagang mangga Ustaz. Banyak saya tahu mangga-mangga, tapi belum saya temukan harum manis yang kelasnya itu sekelas punya antum. Masya Allah. Itu saya beli ya Ustaz ya, kata dia. Ah,
Sekarang ada musim mangga umpamanya belum berbuah mangga Ya, saya. 2 bulan Lagi lagi nggak misalnya. bapaknya. Saya jual itu tidak boleh. Nah, Ya, karena iya. barangnya tidak ada. Iya, belum tentu berhasil juga. Belum tentu berhasil. Enggak, sekarang nggak ada. Iya. Iya. Belum keluar buahnya. Iya. Lagi musim. Ya. Iya. Tapi kalau saya jual kepada dia, kamu saya jual kepada kamu mangga harum manis. Kalau dia syaratkan dari kebun antum, Ustaz, tidak bisa, Oh batal. ya. Iya, 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 iya. Karena kalau dari kebun saya Belum berbuah. nanti gagal panen, gagal berbuah, ya terjadi gharar. Tapi kalau dengan spek, saya jual mangga kepada kamu, mangga harum manis sebanyak 10 ton. Serah terimanya perkiraan panen 4 bulan lagi. Serah terimanya di bulan Desember berarti kan ya. Ya. Serah terimanya tanggal 10 Desember tahun 2022. Iya. Harus kamu bayar cash sekarang seharga umpamanya 100 juta rupiah. Iya. Siap, Ustaz. Ya, siap. Iya. Ternyata mangga saya sama dengan spek tadi. Iya. Mangga harum manis di atas, bahkan panennya di atas 10 ton, ada 13 ton. Iya. Ya. Dan Iya. grade-nya pun sama dengan speknya. Dia minta grade-nya A. Iya. Alhamdulillah, pun saya grade-nya A. Iya. Saya kirim itu kepada dia di tanggal 15. Desember. Iya. Ya, ada masalah. Iya. La qadarullah, kebun saya gagal panen. Nah, gimana? Cuman hanya Separuh. 7 ton. Iya. Dan itu pun tidak memenuhi grade A, hanya grade B. Iya. Itu kan sesuai dengan permintaan. Saya beli dari kebun yang lain, Iya, 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 iya. itu boleh. Iya. Bisa dibedakan jual beli barang tertentu dengan jual beli barang yang disifati dalam tanggungan tadi. Kalau barang tertentu tidak boleh dijual sebelum barang itu diterima dan dikuasai. Adapun kalau dengan spek tidak disyaratkan barang harus diterima dahulu. Iya. Ya. Iya. Bagaimana cara membuat akadnya, lafaznya itu mempengaruhi halal haramnya tadi. Bahaya, ngeri. Masya Allah. Iya, 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 iya. Subhanallah. Udah hati-hati. Jelas kan ya? Jelas, Ustaz. Terus mengenai Kalau pembayaran boleh di awal, Ustaz? Pembayaran boleh di awal? Kalau untuk buah itu wajib di majelis akad. Ah, Tapi kalau untuk hasil produksi iya. yang dia beli bukan buah ke saya, tapi dia beli ekstrak mangga Iya. sebanyak 10 liter. Iya. Karena dia dapat permintaan umpamanya dari salah satu perusahaan minuman di Timur Tengah. Iya. Ya, dimintanya kepada saya ekstrak mangga. Ekstrak mangga berarti sudah diolah, sudah diproduksi dari mangga, kemudian dibuat cara tertentu sehingga menjadi ekstrak mangga. Iya. Kalau ekstrak mangga itu kan namanya barangnya istisna, ada proses produksi. Iya. Kalau itu boleh bayar DP dulu, boleh bayar cash di awal, boleh bayar by termin. Iya. Atau boleh Ya. di barang pasrah terima gitu juga boleh ya, Ustaz ya? Secara terima. Kalau saya sudah ya kenal baik dengan si pembeli atau bayar. Iya. Oh begitu. Wah, Masya Allah. Baiklah kalau gitu ya. Jadi tergantung kesepakatan kalau masalah pembayaran begitu Ustaz ya, tergantung kesepakatan ya. Begitu, Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz, Alhamdulillah. Jadi kalau salam wajib, kalau yang mangga tadi yang 10 ton, Ya. bukan ekstrak mangga, Ya. itu tidak boleh berpisah dari majelis, melainkan uang 100 juta sudah masuk ke rekening saya. Oh gitu. Oh ya. Kalau dia bilang besok Ustaz, ya udah. Kalau gitu tidak ada akad hari ini, besok kita berakad lagi. Oh. Harga gimana Ustaz? Ya tergantung. Kalau harga di pasaran makin naik, ya naik.
Ah, iya. Kalau turun ya kita saksikan, Iya, tergantung kan belum pasaran. nggak ada, Iya. kan nggak ada akad hari itu. Iya, begitu. Kalau gitu hanya saat akadnya, tapi besok pembayaran nggak bisa. Karena terjadi namanya hutang dengan hutang, yaitu barang diterimanya 4 bulan lagi, uang diterimanya besok. Berarti sudah berakad, uang tidak diterima, barang tidak diserahkan. Iya. Itu kan duanya hutang, duanya, dan itu disepakati oleh para ulama hukumnya haram. Iya, iya. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Betul-betul harus jeli ya, Barakallahu Ustadz fiik. ya, dalam ketika bermajelis atau berakad ya, dan bermajelis dan berakad ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini ada penelpon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, Iya, Ibu. halo. Iya, Halo, Ibu. Halo, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Bekasi betul ya, Bu? Betul, Pak. Iya, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Ada. Silakan disapanya Ustadznya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ditawari sawah, Ustaz, sama orang. Orang ini menawarkan sawahnya saudaranya. Gitu. Saudaranya ini sedang sakit. Nah, akhirnya udah saya beli karena kasihan kan, jadi akhirnya saya beli. Tapi baru eh, baru pertama saya angsuran pertama karena kan jumlahnya lumayan banyak, Ustadz. Ya. Nah, jadi kan nggak bisa langsung sekali transaksi langsung gitu. Jadi 2 kali transaksi. Ya. Nah, qadarullah transaksi pertama bisa, transaksi kedua qadarullah saudaranya ini meninggal gitu. Iya. Nah, terus apa namanya? Jadi kan saya harus ngasih ke ahli warisnya kan, ya Ustadz, untuk yang transaksi kedua. Ini itu yang Bentar, ditanyakan. Anda transaksi kedua atau pembayaran kedua? Iya, pembayaran kedua Ustadz, pembayaran kedua. Transaksinya sekali kan ya? Eh, jadi karena jumlahnya besar Ustadz, jadinya nggak bisa langsung bayar sekaligus gitu Ustadz, jadi harus 2 kali gitu. Ya, sebentar Ibu. Saya jelaskan apa maksud transaksi, apa maksud pembayaran. Oh, Kalau transaksi itu, sebentar saya jelaskan. Kalau transaksi itu umpamanya dia punya sawah sebanyak 50.000 meter. Lagi kebutuhannya sekarang cuman hanya sekitar akan jual 1.000 meter. Ya, dia transaksikan dengan Anda 1.000 meter, pembayarannya tanggal sekian. Kemudian ternyata sakitnya parah. Berarti dia dana lagi, dia transaksikan lagi dengan Anda sawahnya yang lain 10.000 meter. Ya, itu namanya 2 transaksi. Paham? Sebentar, saya ulangi. Sebentar. Kalau umpamanya dia hanya cukup dengan pembayaran biaya berobatnya hanya sudah cukup dengan 1.000 meter. Tetapi Anda nggak punya uang bayar cash. Ya, Anda bayarnya nyicil 3 kali. Jelas? Berarti itu transaksi jual belinya 1, pembayaran Anda 3 kali. Bukan transaksi 3 kali. Yang Anda maksud transaksi 3 kali, 2 kali, atau pembayaran 2 kali transaksinya 1? Pembayarannya 2 kali, transaksinya 1. Ya udah jelas. Transaksinya sah, uang yang sudah diterima oleh yang sakit itu sudah selesai milik dia, sisanya Anda berikan ke ahli waris. Tetapi sebaiknya dalam kondisi seperti ini, Anda harus dengan pihak notaris. Sehingga langsung terjadi akad jual beli, balik nama ke Anda, karena kalau tidak mungkin terjadi ribut nanti di masa depan. Oh gitu. Ini semua ahli waris sudah tahu sih Ustadz, maksudnya sudah ada tanda tangan dari semua. Ketika sudah ini udah ada tanda tangan semua dari ahli warisnya Ustadz. Dan sudah balik nama? Belum.
belum. Wallahu a'lam. Makanya cepat diselesaikan balik namanya. Khawatir nanti ada ahli waris yang ingkar. Cuman gini Ustadz, apa namanya? Pada saat mau pembayaran kedua, saudaranya yang bukan ahli warisnya itu bilang ke saya, nanti tolong nanti kalau ada yang nanya harganya sekian ya gitu. Begitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Tapi dia di luar ahli waris dan yang menawarkan juga dia gitu ke saya. Calo. Ya. Dinawarkan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih murah, Bu? Lebih tinggi. Oh, dia mau ngambil margin. Bagaimana Ustadz? Jangan maulah Anda. Anda kan berakad sudah angkanya jelas. Apa yang Anda mengatakan lebih tinggi, lebih murah? Sesuai dengan akadnya lah. Kalau ada yang lain mau bertanya, saya nggak mau jawab. Apa urusan saya dengan kamu, kecuali dia ahli waris. Nah, Gini Ustadz, Afwan, apa sih namanya? Jadi memang sama apa sih? Saya jadi bingung. Dikasih ke ahli warisnya yang lain itu harganya nggak segi, apa sih namanya? Dipotong dulu sama dia gitu Ustadz. Tinggal Anda jelaskan ke ahli warisnya, saya beli dari yang sakit, ya, cuman melalui dia. Dan dia berdasarkan hasil pembicaraan saya dengan yang sakit dan dengan dia ada fee sekian untuk dia. Dan saya sudah bayarkan kepada yang sakit sekian, sekarang fee dia sekian, sisanya untuk kalian sekian. Kenapa perlu dibohong-bohongin? nah, begitu Ibu. Gitu ya Ustadz. Iya. Bagaimana bisa paham Ibu? Iya. Terus transaksi saya maksudnya jual beli saya bagaimana Ustadz? Maksudnya itu halal atau tidak ya Ustadz? Halal, tapi secepatnya balik nama agar tidak terjadi keributan di masa mendatang. Begitu. Balik nama sertifikat lakukan secepatnya. Begitu. Gitu ya. Ya. Sertifikat atau girik masih? Itu sertifikat atau SAM atau girik, Bu? Gimana? Itu dalam bentuk girik sertifikatnya atau sudah sertifikat surat-suratnya? Belum sertifikat. Oh ya, masih girik. Ya. Ya udah balik nama di surat-suratnya. Digirik namanya atau SKGL, balik nama. Ya. Melalui pihak yang berwenang. Ya. Bisa paham ya, Bu ya? Ada lagi Ibu? Cukup? Ya. Ya, cukup. Ya, terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa khair. TV. Ya, wa iyaki Ibu, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu yang di Bekasi tadi kalau nggak salah ya. Kemudian ini pertanyaan berikut Ustaz dari Ferry Ferdian Pratama. Ferry Ferdian Pratama bertanya seperti ini di Bekasi Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Saya insya Allah sudah bertaubat dari riba. Akan tetapi masih memiliki angsuran yang belum terlunasi, Ustadz. Bagaimana hukumnya take over rumah dari bank konvensional ke bank syariah dengan tujuan hutang segera lunas? Karena secara perhitungan akan lebih menghemat biaya angsuran jika pindah bank. Syukron, jazakumullah khairan Ustadz. Gitu. Wallahu alam. Pindah ke bank syariah, skema yang ada itu masih mengandung unsur riba. Nah, skema yang ada ya yang saya ketahui dan tidak tahu apakah sudah ada perubahan. Ya, saya ketahui pihak bank syariah meminjamkan Anda sejumlah uang untuk menutupi sisa utang Anda di bank konvensional. Umpamanya utang tinggal lagi 200 juta. Transaksinya dengan angka tambah bunga segala macam 1 miliar. Ya, tinggal lagi 200 juta. Atau kita kecilkan angkanya juga bisa. Transaksi 100 juta, ya. Kemudian tinggal lagi 20 juta. Datang Anda ke bank syariah, maka bank syariah meminjamkan Anda uang 20 juta untuk melunasi hutang Anda ke bank syariah, bank konven tadi. Lalu selesai urusan, kemudian bayar hutang, tidak.
Yang terjadi adalah kemudian Anda ambil surat-surat di bank konvensional, lalu Anda serahkan ke bank syariah. Ya. Anda jual objek rumah Anda ke bank syariah. Ya. Lah, terus kalau begitu apa gunanya saya membeli take over segala macam, ya? Anda jual dengan harga di bawah. Tadi angka umumnya 100, harganya 80. Ya. Ya, Anda menjual cash. Dan kemudian uang yang diberikan kemudian dibeli oleh bank syariah dengan harga 80 juta. Anda jangan berharap terima 80. 20 pinjaman tadi ya dipotong sehingga Anda akan terima 60. Aduh. 60 Anda akan terima. Jawaban tidak, karena Anda mau beli rumah itu lagi dari bank syariah tadi. Ya, ditanyanya Anda mau berapa lama lagi beli? Ya, berapa lama cicilan? Dari tadi yang harganya 80, Ya. ya, itu akan naik harganya karena Anda akan lama lagi panjang, Iya. akan lebih panjang lagi. Mungkin bisa menjadi 120. Anda nambah umpamanya 3 tahun. Aduh. Dia minta margin 120. Ya. Ya, setelah barang tadi dibeli oleh bank syariah kemudian dijual lagi kepada Anda dengan lebih mahal. Dibeli dari Anda 60, dia jual kepada Anda 130. Maka di sini ada inah. Ada aksul inah. Dia beli barang dari pemilik lalu dijual, dia beli dengan cash, dijual dengan lebih mahal. Ya, maka ini diharamkan oleh para ulama inah tersebut. Inah. Dia adalah bentuk pengelabuan riba. Ya. Ya. Dari sisi dunia, kalau Anda tadi cari pinjaman sana sini yang halal, jual aset segala macam, bayar 20 juta selesai lagi, Anda rumah sudah jadi milik Anda. Ya. Kalau dengan bank syariah sudah diputar-putar, ternyata hutang Anda bertambah dari 20 tambah 30 lagi jadi 50. Iya. Ya. Dan pun tidak halal skemanya. Berarti Anda rugi 2 kali, rugi dunia akhirat. Sudah rugi materi, rugi lagi akhirat karena skemanya masih ribawi. Iya, aduh. Ya. Barakallahu fikum, seperti itu ya cara jawaban dari antum ya. Semoga Bapak yang bertanya, Bapak Ferry Ferdian bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi. Barakallahu fikum. Baiklah. Ada telepon masuk teman-teman. Baiklah, yuk kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Bapak Ali di Medan ya. Iya. Silakan Bapak Ali. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini gini Ustaz. Ada uang kita dipinjam kawan. Dipakai lah dulu, dibilang dipakai. Misalnya 100 juta. Tapi selama dipakai beberapa bulan, dia mau kasih tambahan, bunganya kita tidak mau. Lantas, di waktu dia kembalikan, saya minta uang saya, ada beberapa bulan kemudian, dikembalikannya uang itu, tapi ditambahinya. Macam mana hukum itu, Ustaz? Boleh. Akad. Boleh ya, Ustaz. Nah. Oh, yang kedua, Ustaz, gini. Saya jelaskan. Sebentar Bapak Ali, dijelaskan ya, Ustadz Erwandi dulu. Fadhol Ustaz. Kalau pembayarannya penambahan tidak disyaratkan dan tidak dibayarkan sebelum hutang lunas, ya, maka itu boleh. Tapi kalau ada disyaratkan harus bayar berlebih, ya, maka itu menjadi riba. Atau tidak disyaratkan bayar lebih, tapi dibayarnya sebelum dilunasi, dia mengatakan, ini cicilan aku 10 juta dulu ya, yang ini 1 juta hadiah untuk kamu sama anak-anak lah. Ini tidak boleh, karena utangnya belum lunas.
Ya, tapi kalau sudah lunas, ketika lunas dia tambahkan seperti hadis Jabir yang Rasulullah berhutang kepada dia beli unta. Jabir mengatakan faqadani wa zadani. Rasulullah membayar hutangnya kepadaku di masjid dan beliau lebihkan. Berarti boleh. Oh, iya Ustaz. Yang penting tanpa perjanjian gitu Ustaz ya di awal ya Ustaz ya. Tidak Ya. ada perjanjian dan pun pembayarannya bukan sebelum lunas. Iya. Ya. Maaf, tidak ada perjanjian dan pembayarannya setelah lunas. Ya. Bila ada perjanjian menjadi riba. Iya. Bila tidak ada perjanjian tapi dibayar sebelum lunas, dikasih hadiah juga, ya, maka itu tidak boleh. Oh. Baik hadiah manfaatnya adalah yang sejenis atau berbeda. Pinjamnya uang 100 juta, setiap dia membayarkan cicilan 10 juta, bersama cicilan 10 juta ada umpamanya kek, ada buah-buahan, ada salad, ada makanan-makanan yang harganya tidak biasa. Harganya di atas biasa orang ngasih-ngasih hadiah. Iya. Ini tidak boleh. Tapi kalau setelah dia bayar 100 juta, dikasih Anda motor tanpa ada syarat di awal, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya. Begitu Pak Ali. Ya, ada Ya. satu lagi nih. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu lagi nih Ustaz ini. Iya ya, silakan. Nah, ini kita beli tanah. Jadi di dalam rangka waktu kita beli tanah itu harga penawaran semua udah cocok sama kita. Tapi di waktu penawaran itu yang beli itu kita sendiri. Nah, tetapi setelah beberapa belum lagi dibayar, belum lagi terjadi transaksi surat menyurat, tanah itu saya jual kembali. Jadi bagaimana itu hukumnya itu Ustaz? Dengan harga Anda sudah beli dengan akad. Iya. Sudah Anda kuasai objek atau belum? Belum. Anda kuasai objek itu kalau temuan tanah itu di pagar ada kunci diserahkan. Kalau tidak ada pagar tetapi ada barang-barang milik pemilik tanah yang sebelumnya sudah dikosongkan. Dia sudah mengatakan itu tanah siap Bapak tempatin. Atau Bapak garap sudah siap. Tidak ada masalah. Kalau itu berarti sudah serah terima. Atau kalau tidak seperti itu, surat-suratnya sudah Anda pegang dan Anda serahkan ke notaris untuk diurus balik nama. Itu berarti sudah serah terima. Kalau bila sudah serah terima dan sudah berakad, walau Anda belum bayar 1 sen pun juga, itu sudah boleh Anda jualkan. Oh. Ini belum ada surat-suratnya Ustaz. Cuma dia bilang nanti Surat belum terima dan objek pun belum Anda kuasai. Iya, belum. Ya berarti tidak boleh Anda jual. Tidak boleh dijual Bapak Ali. Walaupun sudah Anda bayar lunas. Oh, oke Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya kalau objek belum di tangan belum bisa ya Ustaz ya. Ya, walaupun sudah bayar lunas. Iya. Begitu Ustaz ya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Baiklah, alhamdulillah. Seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah dengan pertanyaan atau jawaban antum kepada Bapak Ali, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di sore hari hari ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah cukup banyak yang antum sudah jawab. Di sini dari website ada 4 pertanyaan, dari telepon ada sekitar 4 telepon. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi antum yang antum miliki dan ilmu yang ada pada antum, dan semoga antum masih mau kita repotin, kita ganggu untuk telepon pertanyaan. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV. Nah, seru ya. Pertanyaan tentang akad tadi, akad salam, akad riba, semacam seperti itu ya. Nah, semoga lah kita disambungkan lagi, dipertemukan lagi dengan Ustadz Erwandi di pekan depan, hari yang sama, jam yang sama, di live interaktif ekonomi Islam. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakallahu. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan untuk
kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Demi wabarakatuh.